Hello, apa kabar? Salam super duper luar biasa. Bersama saya Imelda Grisel, masih tetap di edisi channel kita My Life is My Blessing. My life is my blessing. Your life is your blessing. Our life is our blessing. That's why life is so blessing. Apa kabar hari ini? Dan ini adalah video saya yang ketiga tentang My Life is My Blessing. Sebuah video yang membahas tentang pengembangan diri, spiritual, dan motivasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang masalahmu adalah berkatmu. Nah, bagaimana kita bisa mengangkat hidup kita dari titik terendah hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan berkat dengan mengatakan masalahmu adalah berkatmu. Wow, ini sebenarnya pembahasan topik yang sangat menarik, sangat mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Masalahmu adalah berkatmu. Mungkin mudah seperti yang dikatakan oleh Rumi. Apa yang menyakitimu sejatinya itulah yang memberkatimu. Wow. Anda percaya nggak sih masalahmu adalah berkatmu? Well, mungkin saat kita mengalami trouble, saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami begitu banyak beban penderitaan, kata-kata masalahmu adalah berkatmu itu adalah sebuah kamuflase bohong, bullshit itu. Masalahmu adalah berkatku. Jelas-jelas saya sudah mengalami begitu banyak trouble, penderitaan demi penderitaan, cobaan demi cobaan, hambatan demi hambatan, tantangan demi tantangan. Saya letih untuk melakukannya. Saya capek untuk menahannya. Bila perlu saya ingin keluar dari neraka dunia ini. Mungkin kita beranggapan seperti itu, bukan? Ya, memang benar. Saya setuju dengan Anda. Saat kita hampir mengalami luar biasa stres, beban pikiran yang begitu banyak, hutang yang tidak terbayar, usaha yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, belum lagi kebutuhan yang sangat mendesak, tetapi penghasilan pas-pasan. Otak kita begitu mumet memikirkannya. Tiba-tiba kita menganggap masalahmu adalah berkatmu. Bohong besar. Kata-kata nonsen. Benar, sahabat saya, My Life is My Blessing, itu adalah kata yang sangat mudah kita ucapkan. Ya, kabar baiknya adalah Anda tidak sendiri. Sama seperti saya juga mengalami hal yang sama. Ketika saya menghadapi masalah, di mana masalah itu adalah menjadi titik terendah di dalam hidup saya. Dan di video saya yang pertama sudah saya katakan apa itu titik terendah di dalam hidup saya. Nah, kenapa pada akhirnya ketika saya mengatakan masalahmu adalah berkatmu, nah, bisa jadi seperti apa yang dikatakan oleh Steve Jobs. Anda tidak
tidak dapat menghubungkan titik-titik kehidupan Anda di masa depan. Yang Anda bisa hubungkan adalah titik-titik masa lalu Anda, dan Anda percayai dan Anda yakini itu bisa membawa ke masa depan Anda. Wow. Dan ketika saya mengatakan masalahmu adalah berkatmu, itu ketika saya mengalami titik terendah di dalam hidup saya, tepatnya kurang lebih 4 tahun yang lewat. Wow. 4 tahun yang lewat. Dan pada akhirnya, ketika saya menyadari begitu banyak pergumulan saya melewati apa yang namanya neraka dunia, yaitu masalah demi masalah, cobaan demi cobaan, hambatan demi hambatan, tantangan demi tantangan, dan semuanya itu datang dalam satu waktu yang bersamaan. Seperti yang saya katakan di video saya, titik terendah di dalam hidup saya adalah dimulai ketika saya harus menerima sebuah kenyataan, surat cinta yang mengharuskan saya untuk pergi tugas dinas, tugas kantor yang lebih jauh dengan keluarga saya. Dan di saat yang bersamaan juga saya harus menerima sebuah kenyataan yang pahit bahwa usaha yang sudah saya jalani ternyata seret. Ternyata tidak mengharapkan apa yang seperti harapan saya. Dan faktanya adalah usaha yang saya jalankan itu dimulai dari pinjaman kur yang jumlahnya ratusan juta. Wow. Rumah saya harus tergadai, sahabat saya. Rumah saya harus tergadai. Dan saya harus membayar jutaan rupiah untuk angsuran hutangnya. Coba Anda bisa bayangkan, saat saya masih harus terseok-seok dengan beban mental sampah, sebuah labeling yang dialamatkan kepada saya oleh sang penguasa. Kemudian saya harus menerima sebuah kenyataan bahwa usaha saya tidak berjalan. Hutang saya sudah di depan mata menumpuk. Kemudian rumah saya sudah harus siap, harus saya relakan untuk disita. Dan kemudian apa yang terjadi? Anak saya mengalami sebuah penyakit akut, eksim akut, yang bisa membuat kelumpuhan. Dan saya tidak akan pernah melupakan saat-saat itu. Saat saya harus menjalankan tugas saya sehari-hari dari rumah ke tempat tujuan saya 4 sampai dengan 8 jam. Bahkan terkadang saya harus sampai di rumah itu jam 11 malam. Berangkat pagi. Ketika saya sudah sampai di rumah jam 11 malam, saya harus menerima sebuah kenyataan bahwa anak saya tidak bisa tidur. Ma, sakit sakit gatal garuk gigi nyamuk abang Dan itu usia anak saya di usia yang ke-3 tahun. Saya nggak bisa membayangkan masa-masa sulit itu, sahabat saya. Masa-masa yang kelam, masa-masa yang luar biasa menyayat saya. Bahkan saat itu saya sudah hampir menyerah di dalam kehidupan saya. Sampai pada akhirnya
ternyata sesudah semuanya berlalu, badai berlalu, saya setuju dengan pendapat Rumi. Apa pendapatnya? Yaitu, apa yang menyakitimu sejatinya itulah yang memberkatimu. Masalahmu sama seperti dengan judul kita, masalahmu adalah berkatmu. Di mana berkat yang saya dapatkan ketika 4 tahun yang lewat dibandingkan dengan keadaan sekarang, keadaan saya? Ya, saya berterima kasih dalam kehidupan saya. Saya berterima kasih kepada Sang Pemilik semesta yang menarik saya ke titik terendah di dalam hidup saya. Bahkan sebuah kenyataan pahit yang harus saya terima, no one with me. Bahkan bayangan saya pun meninggalkan saya. Wow. Satu-satunya yang tidak dapat meninggalkan Anda adalah diri Anda sendiri. Bahkan saat itu saya harus menyadari hanya tinggal diri sayalah peluru terakhir yang saya miliki di dalam perjuangan kehidupan saya. Kabar baiknya sahabat saya, my life is my blessing, adalah ternyata Tuhan mengatakan, tidak mengapa nak, kamu sakit. Bila memang itu terlalu dalam menyakiti Anda, menjeritlah, puaskan seluruh apa yang ada di dalam beban hatimu. Menjeritlah sekuat Anda mampu, bila itu memang melegakanmu. Karena disitulah saat yang tepat saya menolong. Sebuah intuisi, sebuah suara hati yang menuntun saya, yang membimbing saya. Apa yang dibimbing Tuhan dalam masa-masa sulit itu? Apa yang dibimbing, apa yang dilakukan oleh Tuhan, yang pada akhirnya saya bersyukur dengan semua yang saya hadapi? Yaitu, Anda mau tahu apa yang menjadi rahasia luar biasa Tuhan mengubah saya di dalam keheningan saya? 4 sampai dengan 8 jam perjalanan sehari yang saya harus habiskan antara kantor dengan rumah, dan tidak ada orang yang menemani saya kecuali diri saya sendiri. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menolong saya? Bagaimana caranya Tuhan mengubah hidup saya? Ini adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa, yaitu ketika Tuhan mengubah mindset saya. Mindset. Nah, bagaimana cara Tuhan mengubah mindset saya? Oke, Anda penasaran? Sampai pada akhirnya kehidupan saya berubah. Sampai pada akhirnya apa yang saya inginkan semua datang terjadi begitu luar biasa kepada saya. Sampai pada akhirnya kehidupan saya berbanding terbalik. Dan pada akhirnya ketika saya mengalami neraka dunia itu, itulah kenapa saya membuat video ini. Karena saya saat ini merasakan surga saya di dunia ini. Apa yang menjadi surga saya? Yaitu berkat saya
Dan inilah yang saya katakan video saya, my life is my blessing. Your life is your blessing. Our life is our blessing. That's why life is so full blessing. Oke, Anda mau tahu bagaimana cara Tuhan mengubah hidup saya melalui mindset saya yang hanya tinggal sisa diri saya sendiri? Ikuti terus perjalanan inspirasi video ini. Oke, semoga perjalanan video inspirasi saya dapat mengubah hidup sahabat saya, dan bagaimana kita bisa belajar mengangkat hidup kita dari titik terendah hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan berkat. Oke, terus ikuti serial My Life is My Blessing edisi Berkatmu Adalah Masalahmu. Oke, bye bye.